Gaji buta. Istilah ini biasanya merujuk pada seseorang yang menerima gaji tapi kontribusinya nggak kelihatan. Entah karena kerjaannya nggak jelas, cuma numpang nama, atau memang sistemnya begitu. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar soal malas kerja. Coba bayangin aja, kamu satu tim sama 5 orang. Kamu begadang, ngerjain presentasi, ngebantu klien, bahkan lembur diam-diam. Tapi ada satu orang yang suka ngilang, terus waktu kerja ngilang, waktu disuruh-suruh ngilang, tapi selalu muncul waktu pencairan honor. Nah, ini yang disebut dengan social loving. Dalam psikologi sosial, social loving terjadi saat seseorang dalam kelompok merasa kontribusinya nggak kelihatan. Apalagi kalau timnya besar dan atasan jarang ngecek progres individu. Dia merasa aman, terus nyaman buat nyantai dan ngerasa tetap digaji. Kalau nggak ada sistem kerja yang transparan dan budaya saling evaluasi, gaji buta jadi gampang banget untuk muncul di suatu ekosistem kerja. Dan ini sepatutnya tidak dibiarkan. Bukan niatnya mau males-malesan. Ada yang disebut dengan learned helplessness, rasa pasrah setelah merasa tidak bisa mengubah situasi meski sudah mencoba. Misalnya ketika orang kerja keras tapi nggak pernah dihargai, lama-lama mereka bisa berhenti berusaha. Mesti kamu bertanya-tanya, kalau tahu nggak kerja maksimal tapi tetap digaji, apa nggak ngerasa bersalah? Jawabannya bisa jadi tidak. Ada satu teori menarik, namanya cognitive dissonance. Ini adalah kondisi saat pikiran dan kenyataan bertabrakan, dan pikiran kita bikin kita nggak nyaman gitu ya. Misalnya, aku tahu aku digaji tapi kerjaanku nggak seberapa gitu. Nah, untuk mengurangi rasa nggak enak itu, otak kita bikin pembelaan. Atasan juga nggak nuntut apa-apa kok. Atau juga bisa, orang lain juga sama kok. Akhirnya rasa bersalah digantikan pembenaran. Dan pembenaran itu bisa menular, membentuk budaya yang diam dan permisif. Apakah ini bahaya? Ya, bahaya banget. Dimana diam tapi digaji dianggap wajar, ya makin kuatlah jebakannya. Dalam masyarakat kita ada budaya ewoh pekewoh, sungkan menegur, dan kuatnya hierarki. Ini bikin orang enggan menegur rekan kerja yang jelas-jelas pasif. Apalagi kalau si penerima gaji buta punya jabatan, kaitan saudara sama bosnya, atau dianggap senior. Masih banyak tempat kerja yang menilai orang dari presensi, bukan kontribusi. Jadi dari kehadiran, bukan dari pekerjaannya. Orang datang ke kantor, tapi kerjaannya ya gak jelas. Tapi karena hadir secara fisik, dianggap sudah cukup. Ini terjadi karena sistem reward salah sasaran. Apalagi kalau budaya senioritas kuat dan evaluasi cuma formalitas. Orang jadi merasa, selama gue hadir dan diem aja, ya tetap aman kok. Padahal ini ngebunuh semangat tim dan bikin orang-orang produktif jadi ikutan males. Lingkungan kayak gini nyuburin gaji buta pelan-pelan dan akhirnya bisa dari satu orang yang gaji buta menjadi 2, 3, 4, 5, bahkan satu tim jadi punya pola yang sama. Dalam teori keadilan dari John Adam, manusia itu secara alami suka membandingkan. Usaha dia membandingkan usaha dengan orang lain gitu kan ya. Atau apresiasi dari bos yang dia terima dibandingkan dengan apresiasi bos kepada rekan kerjanya. Saat kita merasa nggak adil, muncullah rasa jengkel, frustasi, bahkan sinis sama lingkungan kerja. Itulah sebabnya istilah gaji buta sering jadi pemicu gosip di kantor dan rasa nggak nyaman di tim. Jadi bukan cuma soal duit, tapi soal rasa keadilan sosial yang terganggu. Efeknya bisa sistemik. Misalnya kerja keras tapi digaji sama dengan yang santai-santai aja. Mereka akan menurunkan performa demi menyeimbangkan. Ini berujung ke silent quitting. Satu orang gaji buta bisa bikin satu tim turun semangat.
Mirip jamur busuk di roti, kalau nggak dipotong ya menyebar pelan-pelan, tapi pasti. Gaji buta bukan cuma masalah personal. Ini soal sistem dan budaya. Kita bisa mulai dari hal kecil. Pertama, dokumentasikan pekerjaanmu. Jadi apa aja yang telah kamu lakukan, apa saja target-target yang sudah kamu capai, itu bisa dibuktikan dengan dokumentasi. Yang kedua, berani kasih feedback. Ya, tentunya tetap sopan ya. Terus ketiga, buat ruang buat diskusi antar tim atau antar rekan kerja ya, tentang kinerja yang sudah dilakukan. Tapi beberapa poin tadi harus dibarengi juga dengan psychological safety, alias budaya kerja yang bikin orang berani speak up tanpa takut dimusuhi. Kalau kamu atasan, buat sistem evaluasi yang adil dan transparan. Kalau kamu anggota tim, bangun budaya kerja yang saling menghargai ya. Menegur secara sehat tuh wajar gitu. Buatlah ya performance transparency. Artinya sistem penilaian kerja yang jelas dan adil dan semua orang bisa menilai satu sama lain. Ingat, budaya itu tercipta dari kebiasaan kecil yang diulang-ulang. Kalau kita ingin lingkungan kerja yang sehat, ya harus berani berubah dari diri kita sendiri. Jika pola perilaku tersebut dilakukan berulang dan dipertahankan, maka budaya kerja sehat akan dibentuk. Fenomena gaji buta, semoga saja lama-lama bisa musnah sendiri ya.